kita akan siapkan hati kita dengar firman, saudara. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita perlu mengetahui identitas kita yang sebenarnya. Tema khotbah hari ini yaitu mempertahankan identitas. Sekali lagi saudaraku, sebelum Yesus datang kali yang kedua, ya, yang tidak lama lagi, di mana kita perlu mengetahui identitas kita yang sebenarnya. Mengapa saudaraku? Sebab kalau saudara dan saya tidak mengetahui identitas kita, maka kehidupan kita tidak akan terarah. Sekali lagi, kalau kita tidak mengetahui identitas kita, maka hidup kita tidak akan terarah, hidup kita tanpa tujuan. Nah, nanti kita akan lihat saudaraku, apa sih identitas kita sebagai orang yang percaya. Kita lihat ayatnya di dalam Daniel pasal yang pertama. Saudara bisa lihat saja ke depan saudara. Jadi di dalam Daniel pasal yang pertama. Ayat yang ketiga mulai, saya takut lebih baik saudara langsung lihat ke depan saja. Saya takut saudara lihat di HP Alkitab tetapi tidak lama sudah lihat WA. Tidak lama sudah lihat foto-foto. Nah itu sebaiknya saudara konsentrasi penuh di depan sini saja. Nah, kita lihat di dalam Daniel pasal pertama ayat yang ketiga mulai. Lalu raja bertitah kepada Arpenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Nah, sampai di sini. Nah, saudara, lewat ayat ini kita melihat bagaimana Raja Nebukadnezar menyuruh kepala istananya untuk memilih orang-orang yang hebat, untuk memilih orang-orang yang cerdas, untuk memilih orang-orang yang punya pengertian. Termasuk Daniel, CS, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Untuk apa saudaraku? Untuk dididik dengan cara Babel dan untuk dididik dengan budaya Babel. Alkitab tadi mengatakan setelah dididik selama 3 tahun penuh, mereka harus bekerja di istana raja. Dan ketika mereka bekerja di istana Nebukadnezar, saudaraku, Raja Nebukadnezar memberikan fasilitas-fasilitas yang begitu luar biasa. Boleh makan apa yang dimakan raja. Wow. Boleh minum apa yang diminum oleh raja. Pokoknya semua keistimewaan itu diberikan kepada orang-orang yang akan dipilih oleh raja. Saudara, sebetulnya apa maksud Raja Nebukadnezar memberikan fasilitas-fasilitas yang begitu mewah?
Apa tujuan Raja Nebukadnezar memberikan fasilitas-fasilitas yang begitu luar biasa? Rupanya ada sesuatu yang terselubung di balik fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Apa itu? Agar Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego melupakan latar belakang mereka. Ini tujuannya. Diberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Dididik dengan budaya-budaya Babel. Dididik dengan pendidikan-pendidikan Babel, saudaraku. Artinya apa? Didoktrin sedemikian rupa. Tujuannya apa? Agar Sadrak, Mesak dan Abednego melupakan latar belakang dia, identitas mereka sebagai orang Yahudi dan juga umat Allah. Inilah tujuan Raja Nebukadnezar, saudaraku. Diberikan sesuatu yang mengenakan, diberikan sesuatu yang menggiurkan, tetapi dibalik keistimewaan, dibalik sesuatu yang luar biasa, rupanya ada sesuatu yang tidak baik. Yaitu apa? Agar Sadrak, Mesak dan Abednego itu melupakan latar belakangnya, melupakan identitasnya sebagai orang Yahudi dan juga sebagai umat Tuhan. Dan setelah itu, apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar? Setelah itu Raja Nebukadnezar memberikan identitas baru sebagai orang Babel. Dari kisah ini, saudara, kita dapat mengambil satu pelajaran. Tahukah saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar sekarang juga sementara dilakukan oleh iblis? Ya. Apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar saat ini sementara dilakukan juga oleh iblis. Iblis sekarang memberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa kepada manusia. Ya. Iblis memberikan kenikmatan. Iblis menyodorkan hal-hal yang indah, yang sesuatu yang membuat orang wow, membuat orang tergila-gila, saudaraku. Tujuannya apa? Sama dengan Raja Nebukadnezar, sedapat mungkin iblis bisa merubah identitas kita atau status kita sebagai anak Tuhan. Ini yang perlu kita sadari, saudaraku. Artinya apa? Di dalam kamus iblis itu tidak pernah ada rencana baik dalam kehidupan manusia. Amin, saudara. Di dalam rencana iblis selalu di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 di sana katakan, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita lihat di sini. Artinya apa, saudaraku? Iblis tidak pernah punya rencana baik dalam kehidupan kita. Iblis tidak pernah punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi tetap rencananya membunuh, rencananya mencuri, rencananya membinasakan. Membunuh sukacita, mencuri semangat di dalam memuji Tuhan, mencuri semangat di dalam beribadah, mencuri semangat di dalam mengagungkan nama Tuhan. Ini karya daripada iblis. Ini yang perlu kita sadari, saudaraku. Artinya apa? Kenikmatan yang diberikan oleh iblis. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh iblis. Karena apa? Iblis punya rencana dalam hidup manusia. Sama dengan Raja Nebukadnezar tadi. Diberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa kepada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego agar apa? Mereka melupakan identitasnya sebagai orang Yahudi dan juga sebagai umat Allah. Dan sangat disayangkan
banyak anak Tuhan terjerat dengan strategi iblis ini. Ya. Banyak anak Tuhan terjerat dengan trik-trik daripada iblis. Sehingga akhirnya apa? Banyak anak Tuhan melupakan identitasnya yang sebenarnya. Ini yang perlu kita antisipasi, saudara. Ini yang perlu kita sadari. Pernah saya katakan, identitas itu sangat menentukan dan mempengaruhi hidup kita. Identitas itu, saudaraku, sangat mempengaruhi status kita, sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ayo, jangan sampai tanpa kita sadari, kita sudah lupa diri akan identitas kita. Karena kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh iblis, kita sudah mulai lali. Sehingga kita sudah lari dari identitas kita yang sebenarnya sebagai umat Allah. Ini yang perlu saudaraku sadari. Jangan sampai tawaran-tawaran yang diberikan iblis, saudaraku, menggeser identitas kita atau status kita sebagai seorang anak Tuhan. Ayo kita lihat ayatnya. Bagaimana status kita, saudara? Roma pasal 6, pasal 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Ini identitas kita, saudaraku. Ini status kita. Roh Allah dan roh kita, Alkitab katakan tadi, bersatu, bersama-sama. Bahwa kita ini adalah anak Allah. Saudara yakin bahwa kita ini anak Allah? Amin. Dan ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Sampai di situ. Setelah posisi kita dipindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Setelah posisi kita dipindah, setelah kita percaya Yesus, kita dilantik menjadi anak-anak Allah. Wow. Dan ketika kita menjadi anak Allah dan itu status kita, Alkitab katakan kita juga menjadi ahli waris. Siapa yang tidak senang? Sebelumnya kita menjadi bahan bakarnya neraka karena ketidakpercayaan kita kepada Yesus. Tetapi setelah percaya Yesus, hidup di dalam kebenaran, kita dirubah identitas kita menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah kita mendapatkan janji bahwa kita adalah ahli waris kerajaan. Tentu kita senang dengan hal ini, saudaraku. Tentu kita senang. Jadi status sebagai anak-anak Allah harus saudara pertahankan. Amin, saudara. Status kita sebagai anak-anak Allah harus kita pertahankan apapun tawaran-tawaran yang diberikan iblis. Sekali lagi ini perlu saya tekankan. Iblis memberikan fasilitas agar apa? Saudara dan saya lupa status kita. Identitas kita sebagai anak Allah. Ayo. Luar biasa. Seharusnya kita bangga, saudaraku. Menjadi anak-anak Allah. Dan setelah itu Yesus bilang, kamu adalah ahli waris. Artinya apa? Apa yang dimiliki Bapa juga menjadi milik kita. Ahli waris kerajaan surga. Saya mau tanya, siapa yang rindu masuk surga? Angkat tangan. Wah. Dan siapa yang ingin cepat-cepat masuk surga? Angkat tangan. Tidak ada. Oh, ada. Istrinya langsung, kok cepat-cepat, Pak? Pengen masuk surga. Angkat
angkat tangan, pengen cepat-cepat, tunggu dulu Om. Walaupun di dunia susah, saya masih ingin hidup di dunia Om. Ayo pertahankan status kita sebagai anak Allah, pertahankan. Sementara iblis berusaha menggeser status kita atau identitas kita sebagai anak Allah. Karena apa? Ketika kita keluar dari identitas kita sebagai anak Allah, dipastikan hidup kita akan susah, saudaraku. Artinya apa? Akan menderita untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi, sebetulnya dengan identitas atau status sebagai anak-anak Allah, sebenarnya kita ini adalah manusia yang paling berbahagia. Amin, saudara. Nanti kita lihat. Jadi setelah kita hidup dalam dulunya tidak percaya Yesus. Akhirnya kita percaya Yesus. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Status kita berubah. Menjadi anak-anak Allah. Setelah menjadi anak-anak Allah. Kita mendapatkan satu jaminan bahwa kita akan mewarisi kerajaan surga nanti. Karena saya suruh siapa yang suruh cepat sekarang tidak ada yang mau. Nanti. Tetapi saudaraku, berkat surga yang akan kita terima, Tuhan pun juga mau. Ketika kita hidup, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan. Kalau kita, status kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama apa? Ketika status kita tetap bertahan sebagai anak-anak Allah. Kita punya masa depan tidak suram. Amin, saudara. Tentu kita ingat ayat ini. Yeremia pasal 29. Tentu kita ingat. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kamu. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Artinya apa, saudaraku? Masa depan kita itu tidak suram. Amin, saudara. Tuhan bilang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan kita itu tidak moga-moga. Masa depan kita itu tidak insya Allah. Tetapi pasti masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dulu saya pernah tanya sama papa saya. Pak, papa rajin ikuti ketentuan agama. Apakah papa yakin masuk surga? Ya belum tentu. Moga-moga. Terserah Tuhan. Kita lihat. Mereka begitu semangat, saudaraku, mengikuti aturan-aturan agama. Tetapi ketika ditanya apakah yakin masuk surga, ya tidak tahu. Tetapi di dalam Yesus, ketika kita dilantik menjadi anak Allah dan itu menjadi identitas kita, Alkitab katakan kamu adalah ahli waris kerajaan surga. Amin, saudara. Tidak perlu disangsikan lagi, tidak perlu diragukan lagi. Dan setelah kita menjadi anak Allah, janji Tuhan, masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi itulah sebabnya tadi saya katakan kita ini sebetulnya bangga dan perlu berbahagia. Karena apa? Selain nanti mewarisi kerajaan surga, masa depan kita saat ada di dunia ini, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan rencana kecelakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, selama ada di dalam dunia, Tuhan jaga kita. Tuhan lindungi kita. Dan perlindungan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan oleh dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia.
Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kita tahu kejahatan di dunia ini atau di akhir-akhir ini sangat mengerikan. Bagi saudara yang sempat nonton berita, bayangkan anaknya sendiri, seorang bapak dengan tega membunuh 4 anak kandungnya. Ya, waktu sakit saja kita berusaha merawat, berusaha mengobati, tetapi anak ini setelah menjadi bertumbuh, menjadi baik, dibunuh semua. Belum lagi ada seorang pemuda gara-gara menginginkan HP temannya dibunuh untuk diambil HP-nya. Inilah fakta kejahatan yang ada di dalam dunia. Belum lagi kejahatan-kejahatan yang lain, saudaraku. Tetapi apa doa Yesus? Bapa, aku tidak ingin Engkau mengambil mereka dari dunia. Ya, walaupun dunia ini penuh dengan kejahatan, tetapi doa Yesus, Bapa jangan ambil mereka dari dunia, tetapi lindungi mereka. Kita saja, saudaraku, yang masih banyak kekurangan, kelemahan, ketika kita berdoa, Bapa di surga mendengar doa kita. Apalagi yang berdoa Tuhan Yesus. Amin, saudara. Pasti Bapa menjawabnya. Pasti Bapa mengabulkannya, saudaraku. Inilah fasilitas-fasilitas yang diberikan Bapa kepada anaknya. Yaitu kita sebagai anak-anak Allah. Sebelum kita mewarisi kerajaan surga nanti, tetapi saat ada di dalam dunia ini, yang pertama tadi apa? Masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan kecelakaan. Dan yang kedua, yang sudah kita baca tadi, kita lihat, dilindungi. Jadi, dari 2 hal ini sebetulnya tidak ada alasan bagi saudara dan saya harus mengikuti keinginan iblis. Saudara, satu lagi, bagaimana fasilitas setelah kita menjadi anak Allah, yaitu Tuhan akan mengadakan pemisahan. Ya, Tuhan akan mengadakan pemisahan. Satu saat Tuhan akan mengadakan pemisahan antara lalang dengan gandum. Tuhan akan mengadakan pemisahan antara kambing dengan domba. Saat ini lalang dan gandum biarkan tumbuh bersama-sama. Saat ini orang benar dan orang jahat biarkan ada di Labuan Bajo, biarkan saja. Bahkan mungkin ada di dalam gereja, biarkan saja. Tetapi satu kali kelak akan ada pemisahan. Ya, ini yang perlu saudara ketahui. Sering saya katakan, di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa. Amin, saudara. Satu saat akan ada pemisahan, saudaraku. Saya akan baca ayatnya, Matius pasal 13, ayat yang ke-49 mulai. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Wow. Saat ini sekali lagi, orang yang jahat, orang yang benar, orang yang baik hidup sama-sama di Labuan Bajo. Tetapi satu saat, ingat, satu saat akan dipisahkan, saudara. Antara lalang dan gandum, biarkan mereka tumbuh bersama-sama. Tetapi suatu saat akan dipisahkan. Gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung. Lalang akan dibakar. Ayo, saya tidak tahu. Sebagai manusia punya
keterbatasan di dalam melihat saudara, saya tidak tahu saudaraku. Yang saya tahu hari ini saudara masuk gereja, puji Tuhan. Tetapi ada satu mata yang bisa memperhatikan dari kedalaman hati kita masing-masing. Apa motivasi saudara datang ke gereja, Dia yang tahu. Amin saudara. Kalau motivasi kita tidak lurus, kalau motivasi kita tidak benar, jangan salahkan Tuhan, satu saat akan ada pemisahan saudara. Bahkan kalau kita melihat di dalam Maleakhi saudaraku, pasal 3 ayat 18 di sana mengatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Berbahagialah saudara hari ini bisa beribadah. Tetapi satu kali kelak, sekali lagi satu kali kelak, akan ada perbedaan orang yang setia beribadah dan orang yang tidak setia beribadah. Dan hanya Tuhan yang menilainya. Amin saudara. Artinya apa? Kehadiranmu di dalam ibadah setiap minggu itu tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia karena firman Tuhan satu saat saudaraku akan Tuhan tahu absennya ini. Coba tinggal 2 minggu lagi. 2 kali hari Minggu tahun 2023. Kira-kira absen kesetiaanmu, kehadiranmu di gereja berapa persen? Puji Tuhan 80% Yang 20% waktu itu sakit, ada urusan bisnis, atau ada tugas kantor, terpaksa 80%. Masih bagus saudara. Tapi jangan sampai ketika kita menghadap Tuhan, dibukalah, wow, rupanya kesetiaanmu ibadah hanya 10%. Dan disitulah Tuhan akan adakan pemisahan. Akan ada perbedaan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Untuk itu selagi masih ada kesempatan saudara. Selagi masih ada waktu, setialah beribadah. Amin saudara. Sering saya katakan dari mimbar ini, 1 minggu 168 jam kalau tidak salah. Tuhan cuma mau 1,5 jam duduk memuji dan mendengarkan firman. Sering kita masih bolong-bolong. Kecuali ada sesuatu saudara, ya apa boleh buat. Perbandingannya jauh. Dalam 1 minggu Tuhan cuma minta 1,5 jam saudara duduk seperti saat ini. Sering kita jujur, kita sering lebih mengutamakan hal-hal lain yang tidak terlalu penting. Dan inilah cara daripada iblis untuk menggeser kita, status kita sebagai anak Allah. Diberikan, ditawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia, keindahan-keindahan dunia. Sehingga tanpa kita sadari pelan-pelan posisi kita sudah jauh sebagai seorang anak-anak Allah. Jadi yang pertama, ketika kita dilantik menjadi anak-anak Allah, kita nanti akan menjadi ahli waris. Tetapi sebelum kita menjadi ahli waris kerajaan surga, ketika kita ada di dalam dunia ini, rencana Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan kemenangan. Amin saudara. Dan yang kedua yang sudah kita baca ini, yaitu Tuhan senantiasa menolong, menjaga, melindungi kita. Dan yang ketiga akan ada pemisahan. Ayo saudaraku, tentu kita ingat peristiwa ketika orang Israel akan keluar dari Mesir. Tuhan bilang apa sama orang Israel?
potong kambing, potong domba, tampung darahnya, percikkan di ambang pintu. Malaikat bilang, Tuhan bilang, malaikat maut, bagi orang-orang yang tidak ada tanda darah di ambang pintunya, anak sulungnya harus dibunuh. Dan saudara pasti ingat ini, kisah ini. Seluruh di Mesir, saudaraku, mulai dari anak Fir'aun sampai orang tua, sampai orang yang sederhana, semua dalam rumah ada yang mati. Pokoknya anak sulung mati semua. Tetapi di Israel aman-aman. Akan ada perbedaan, saudara. Amin, saudara. Akan ada perbedaan. Nah, untuk itu mari. Apa yang harus kita lakukan? Setelah posisi kita menjadi anak Allah dan akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Selama ada di dunia ini dengan fasilitas-fasilitas yang sudah saya jabarkan. Seharusnya apa yang harus kita lakukan? Kita lihat ayatnya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi kesimpulannya, saudara, dulunya kita hidup dalam gelap sesuai firman Tuhan ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dulunya kita hidup dalam kegelapan. Tetapi setelah percaya Yesus, kita dilantik menjadi anak-anak Allah. Dan setelah menjadi anak-anak Allah, janji Tuhan kita akan mewarisi kerajaan surga nanti. Tetapi selama ada di dalam dunia ini, ada janji-janji Tuhan juga. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita akan dilindungi, kita akan dipisahkan dari hal-hal yang bisa membahayakan kita. Luar biasa. Tetapi satu keinginan Tuhan lewat ayat yang sudah kita baca. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya apa? Sebelum kita mewarisi kerajaan surga dan menikmati janji-janji Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin, saudara. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Gereja Protestan di daerah kita itu kecil sekali, saudaraku. Kecil sekali dibandingkan dengan yang lain. Tetapi yang kecil ini akan berdampak bagi yang besar. Kalau saudara dan saya menjadi terang. Ya. Amin, saudara. Hidup kita akan berdampak walaupun kita kelompok kecil. Tetapi kalau kehidupan kita menjadi terang, saudaraku, akan berdampak bagi orang-orang di sekitar sana, di luar sana, saudaraku. Inilah kerinduan Tuhan. Jadi perbuatan kita, sikap kita, itu cukup untuk menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Ya. Apa yang kita ucapkan, perbuatan kita, kelakuan kita, itu sudah cukup, saudaraku, untuk mengganti kita, untuk memperlihatkan kita bahwa kita ini sebagai anak Tuhan. Saudara tidak perlu ngomong, saya ini orang baik loh. Tidak perlu. Saudara tidak perlu ngomong, saya ini orang jujur loh. Tidak perlu. Saya ini orang yang sudah bertobat loh. Saya ini sudah lahir baru loh. Tidak perlu, saudaraku. Tetapi dengan perbuatan kita sehari-hari, orang bisa melihat bahwa kita ini anak-anak Allah. Amin, saudara. Dengan perbuatan kita dimanapun engkau berada, orang sudah bisa melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi perbuatan kita sehari-hari itu terhubung
dengan identitas kita. Jadi tidak perlu ngomong, aku sudah lahir baru om. Aku sudah dibaptis om. Bagus itu saudaraku. Tetapi orang lain tidak melihat saudara lahir baru. Atau sudah dipenuhi Roh Kudus. Orang lain melihat kehidupan kita. Orang lain melihat tutur kata kita. Orang lain melihat sikap kita. Amin saudara. Karena apa? Itu sudah paralel saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam Raja-Raja yang pernah saya katakan. Ada seorang perempuan ngomong sama suaminya. Suamiku, orang yang datang kepada kita, yang sering datang kepada kita ini, dia abdi Allah loh. Kalau saudara membaca di dalam 2 Raja-Raja ya. Sebaiknya kita akan baca ayat ini. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Dari mana perempuan ini tahu bahwa Elisa itu abdi Allah yang kudus? Apakah Elisa memperkenalkan diri? Kenalkan, nama saya Elisa, saya abdi Allah yang kudus. Apakah ngomong begitu? Enggak. Atau barangkali di sini ada label tulisan Elisa, abdi Allah yang kudus, juga saya rasa tidak. Tetapi dari mana perempuan ini bisa menilai bahwa Elisa itu adalah abdi Allah yang kudus? Karena apa? Dia melihat sikap hidup Elisa. Amin, saudara. Dia melihat sikap hidup Elisa. Dia melihat kata-kata Elisa. Dia melihat tingkah laku Elisa yang senantiasa menjadi berkat. Karena memang menurut firman Tuhan tadi katakan orang yang selalu datang. Artinya apa? Sering datang ke rumah perempuan itu. Mungkin Elisa punya rencana kemana, kebetulan lewat, sehingga perempuan ini punya kesimpulan. Oh, saya tahu. Dia abdi Allah yang kudus. Mungkin perempuan tahu waktu Elisa mau makan, berdoa dulu. Sering kalau saya intip, ada kalanya banyak anak Tuhan, kalau makan tidak berdoa dulu. Ada. Nanti setelah saya ingatkan, sudah di dalam, padahal makanan sudah di dalam. Ini perempuan melihat, oh Om Elisa ini kok sebelum makan, kok dia berdoa dulu. Begitu juga. Bangun tidur tidak melakukan aktivitas, berdoa dulu. Berarti dia ini abdi Allah yang hidup. Jadi saudaraku, sikap kita, tingkah laku kita sehari-hari itu bisa dinilai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang baik. Amin. Tetapi sebaliknya, kalau sikap kita tidak menjadi berkat, tutur kata kita tidak menjadi berkat, saudaraku, orang akan tanda tanya. Padahal dia rajin masuk gereja. Kok begitu ya? Kok begitu ya? Nah ini yang perlu kita sadari saudaraku. Jadi tingkah laku kita, sikap kita itu ada hubungannya erat dengan identitas kita sebagai seorang anak Allah. Satu saat ada seorang hamba Tuhan makan di resto. Setelah dia pesan, makanan disajikan, dia berdoa. Setelah berdoa, amin. Lalu dia makan. Setelah makan dia mau bayar. Bu, mau bayar. Rupanya pemilik resto itu memperhatikan saudara. Bapak pendeta ya? Oh iya. Enggak usah bayar Pak. Wih, enak sekali.
Rupanya ini pemilik resto tahu saudara. Karena pendeta ini sebelum makan berdoa, akhirnya bilang enggak usah bayar om. Setelah itu dia mengucapkan terima kasih. Jadi kalau saudara ingin di resto enggak bayar, sebelumnya doa dulu. Di mana saja. Tunjukkan. Pasti enggak bayar. Tapi habis makan bayar. Satu hari dia cerita sama temannya. Hei, teman pendeta, kalau kamu makan di resto itu enggak bayar loh. Ah, masa? Betul. Enggak bayar. Saya kemarin makan di situ enggak bayar. Berapa lama ini pendeta panggil istri anak-anaknya? Bukan om lah ya, pendeta lain. Ya panggil, ayo makan. Setelah dihidangkan saudaraku, langsung makan saudara. Pokoknya pumpung gratis pikirnya. Pokoknya tambah, pumpung gratis. Makan. Setelah selesai makan, ya gaya-gaya sedikit. Ibu, berapa mau bayar ibu? 500.000 pak. Dia kaget. Duh, saya pendeta loh bu. Ini ada identitas saya bu. Saya pendeta loh. Katanya kalau di resto di sini makan di sini katanya enggak bayar. Loh Bapak pendeta tadi saya perhatikan waktu makan langsung makan enggak berdoa. Akhirnya pendeta ini malu saudara. Jadi apa yang kita kerjakan itu ada hubungannya dengan status kita. Amin saudara. Kita tidak usah ngomong banyak saudaraku. Tapi kalau kehidupan ini jadi berkat, kehidupan ini jadi contoh, jadi teladan, orang akan menilai bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Ayo, dimanapun posisi saudara, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, entah di resto, entah dimanapun, mari tetap jaga kualitasmu, identitasmu sebagai seorang anak Allah. Jangan mau digeser, jangan mau diganti dengan trik-trik dunia. Seperti Raja Nebukadnezar tadi mengganti nama Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego diganti semua. Ayo. Jadi inilah yang Tuhan inginkan saudaraku. Inilah yang Tuhan inginkan. Jadi perbuatan kita, tindakan kita cukup menunjukkan identitas kita. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Jadi mari mulai saat ini tunjukkan identitasmu sebagai anak Allah dimanapun saudara berada. Nanti saudara akan melihat dampaknya. Ya. Ayo tunjukkan identitasmu. Saudara harus tampil beda. Nah, ini yang sering saya katakan. Saudara harus berbeda dengan teman yang lain. Kalau itu terjadi saudaraku, maka nama Yesus akan semakin dipermuliakan. Jangan sampai gerejanya beda, hidupnya sama. Ya. Oh sama juga. Hidupnya sama dengan orang lain. Sehingga apa? Di dalam diri kita tidak ada kesaksian hidup saudaraku. Saya yakin kalau kita punya kesadaran penuh bahwa identitas kita ini adalah anak Allah. Sekali lagi saya tekankan. Kalau kita ini sadar betul-betul bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Identitas kita itu anak-anak Allah. Pasti saudara akan berhenti berjudi yang biasa berjudi. Ya. Kalau saudara sadar betul posisiku itu adalah anak Allah. Maka yang biasa berjudi akan berhenti berjudi. Amin. Yang biasa mabuk akan berhenti mabuk kalau sadar bahwa dirinya adalah identitasnya adalah sebagai anak Allah. Tapi kalau tidak sadar ya jalan terus. Ayo saudara. Tuhan ingin
orang-orang lain melihat hidup saudara berbeda dengan yang lain. Kalau ini terjadi, ini sungguh dahsyat. Bukan nama gereja yang dimuliakan, tetapi nama Yesus yang akan dipermuliakan. Amin saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Ayo pertahankan identitasmu, silakan pemain musik. Pertahankan identitasmu sebagai anak Allah. Ya, pertahankan identitasmu sebagai anak Allah. Jangan mau digeser dengan kenikmatan dunia, kesenangan dunia yang mengakibatkan orang sudah tidak bisa menilai diri kita. Ini anak Tuhan ini yang mana kok hidupnya sama. Ayo, pertahankan identitas kita sebagai anak Allah. Ketika kita menjadi, dulunya Alkitab tadi katakan kita ini hidup dalam kegelapan. Tetapi setelah percaya Yesus, identitas kita menjadi anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak Allah, Alkitab katakan kita akan mewarisi kerajaan surga nanti. Tetapi semasa kita ada di dalam dunia, kita diberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita dijaga, dilindungi dari yang jahat. Kita dipisahkan dari hal-hal yang tidak baik, fasilitas yang luar biasa. Dengan hal itu yang keinginan Tuhan, kita menjadi terang. Ya, kita menjadi terang. Kita harus tampil berbeda dengan yang lain. Karena apa? Sikap kita, tindak tanduk kita, kelakuan kita, itu menunjukkan apakah kita anak Tuhan atau bukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadinya. Dia mengerti, haleluya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, haleluya. Terima kasih Tuhan. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadinya. Saudara,
Sebelum saudara tinggalkan tempat ini, renungkan firman kembali. Seperti firman Tuhan tadi katakan, sebelumnya kita ini adalah orang-orang kegelapan. Tetapi lewat pengorbanan Yesus di atas bukit Golgota, dan kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, identitas kita, status kita menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, firman Tuhan katakan, kamu adalah ahli waris kerajaan surga. Bukan hanya surga yang akan kita alami, kita nikmati, kita terima nanti. Tetapi ketika kita masih ada di dalam dunia pun, saudaraku, Tuhan memberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Yaitu kita memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita dilindungi dari si jahat. Tuhan akan pisahkan kita dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Dengan satu tujuan, hidup kita menjadi terang. Nah, untuk itu saudaraku, identitas yang Tuhan berikan jangan sampai digeser dengan kemanisan-kemanisan dunia ini. Identitas yang Tuhan berikan jangan sampai kita gadekan dengan tawaran-tawaran dunia, sehingga kita kehilangan identitas kita sebagai anak terang, sebagai anak Tuhan. Mari, saudara tidak perlu ngomong kalau saudara sudah dibaptis. Saudara tidak perlu ngomong kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus. Tetapi kelakuan kita, sikap kita, itu sudah menunjukkan apakah kita adalah anak-anak Allah. Kalau mungkin itu belum, izinkan firman Tuhan mengingatkan kita.